Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala hawla wala quwwata illa billah al-azim azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ta'alina min wa tawal suku alaina mirasali bi rahmatika ya yarhamar rahimin. Rabbi srali sadri wa yassir li amri walu uqdatam min lisani ya qaw ya qawhun qawli ya ya qaw apa nama ya qawhun qawli. Baik. Tuan-tuan dan sedang penonton rahmati Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Bernabi Seluruh Alam. Salawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia bersuruhnya, serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Tuan-tuan dan para penonton sekalian, marilah kita meninggalkan kedakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadillah sebagai penyampai TV Berdakwah Islam dalam bersiaran langsung Tazkirah Jumaat Live tadi, dibawakan khas untuk anda oleh Tabur Batuma Majlis Islam Sarawak. Tambahkan hendak tahu panduan TBS, hubungi jejak asnaf dalam aplikasinya. Jangan lupa kewajipan zakat anda bayar melalui potongan kaji online dan kaunter TBS dari disesawan di www.tbs.org.my untuk merajut dan di media sosial Tabur Batuma Sarawak. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kata-kata difahamkan kepada Allah SWT tersuruh dirahmati berkati dalam di salam Sayyidina Alam pengurus segala hari. Kita rahmati berkah Jumaat, dirahmati dalam malam ini, dalam masuk dalam syurga kita taman-taman ini di seluruhnya. Baik, Alhamdulillah. Ucapan juga sahabat penonton kita, media sosial anda boleh sidang bersiaran langsung hanya di TV Muhammad Saluran Astro 151 dalam HD dan 161 dalam 4K UHD, dan juga di YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad.hd. Sama-sama kita meriahkan keluangan dekat platform media sosial. Kita boleh sama-sama kongsi lagi poin di juga. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video ini dan video on demand untuk manfaat sahabat lain juga. Baru nak buka TV sama-sama tontonan secara langsung TV Muhammad kini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, ceramah agama kuliah untuk berada di konti Islam seluruh dan para penonton di negeri Sarawak. Mari kita, tuan-tuan dan sedang penonton rahmati Allah SWT, ibu-ibu, bapa-bapa dan sayang keluarga dan rakan-rakan dan kawan-kawan seluruh dan menghadiri rahmati Allah SWT. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya fahamkan dalam belajar, dalam kuliah ilmu, dalam berceramah dan lokasi adalah di agama di Kuching, Sarawak.
diadakan dalam terjemahan dalam bahasa Melayu, terjemahan dalam bahasa Rumi kita pada alat Latin, kita fahamkan kepada dalam kita suku dan kata-kata yang berakhirnya. Baik, pada malam ini sampaikan telah dibertajukkan bencana ujian atau azab. Baik, sedang menonton rahmati Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video dan paparan skrin dalam video tontonan semula untuk tengok tazkirah Jumaat. Baik, mari kita kata-kata kebetulan dalam pelajarannya. Bencana gempa bumi di Turki menelan ribuan korban jiwa baik di Turki maupun Suriah. Rentetan bencana gempa di Turki ini bukanlah kali pertama bencana di dunia. Bahkan di Malaysia sendiri beberapa bulan sebelumnya mengalami gempa yang memicu ratusan korban jiwa, yakni gempa Cianjur. Selain itu ada pula bencana-bencana alam lain yang juga menyebabkan kerugian baik harta benda dan lainnya. Sederet bencana yang menimpa ini memunculkan sebuah pertanyaan, apakah bencana itu ujian ataukah azab yang Allah timpakan kepada bangsa Malaysia? Bencana itu musibah, ada kalanya ujian dan ada kalanya merupakan azab yang disegerakan di dunia. Dari mana kita mengetahui bahawa sebuah bencana dan musibah adalah ujian ataukah azab? Apabila musibah itu ditimpakan kepada orang-orang saleh yang taat kepada Allah SWT, maka ia adalah ujian yang meninggikan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka di akhirat. Musibah yang berupa ujian ini ditimpakan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya, seperti para nabi, para wali, para ulama yang mengabarkan ilmunya dan orang-orang saleh lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis ini dapat dipahami bahawa seseorang yang dikehendaki kebaikan dan derajat yang tinggi pada dirinya, maka Allah melindunginya dari musibah agama dan menimpakan berbagai musibah dunia pada dirinya, anaknya, hartanya atau orang yang ia cintai. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, baik, silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe bagi kita dalam belajar kata-kata difahamkan yang kebetulan. Baik, silakan buka TV sama-sama untuk belajar berilmu kita dalam rajikan kepada Allah SWT. Baik, mari kita sampaikan kata-kata kebetulan. Musibah agama adalah seperti meninggalkan solat 5 waktu, berjudi, berzina, mencuri dan sebagainya. Sedangkan musibah dunia sangat banyak bentuknya. di antara kemiskinan, sakit, ditinggal, mati orang yang dicintai, diberlakukan buruk orang lain,
dan lain sebagainya. Semakin taat seseorang yang semakin banyak ia melakukan kebaikan, maka semakin besar dan berat ujian yang Allah timpakan kepadanya. Sebagaimana kita tahu manusia yang paling taat adalah para nabi. Musibah yang menimpa mereka tentu lebih banyak dan lebih berat dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anak dan isterinya yang tidak mau beriman. Beliau juga dicaci dan seringkali dipukul sampai pingsan. Bangsa ketiga menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan diletakkan ke api yang berkobar-kobar dan tidak dikarunia anak sampai usia lanjut. Nabi Zakaria meninggal dikerkaji Nabi Yahya, kepalanya dipenggal. Banyak Nabi di kalangan Bani Israel yang mati dibunuh sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87 dan surah Al-Imran ayat 181. Nabi Ayub diuji dengan sakit selama 18 tahun dan dimatikan seluruh anaknya dan dilenyapkan seluruh hartanya. Nabi Muhammad diuji dengan cacian dari kaumnya, dijatuhkan kotoran dan jeruan unta pada kepala dan badannya saat sujud, dilebari batu sampai berdarah, ditinggal mati oleh isteri tercintanya, ditinggal mati oleh putranya saat masih bayi, meninggalkan kampung halaman yang sangat beliau cintai, mengalami demam tinggi 2 kali lipat dari demam paling tinggi yang dialami manusia pada umumnya dan lain sebagainya. Baik, oleh kerana itu semua, baginda Nabi SAW, manusia yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka, kemudian orang-orang yang di bawah derajat mereka. Seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia pegang teguh agamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad dan lainnya. Baik, sedap penonton rahmati Allah SWT. Baik, kita sila buka TV sama-sama untuk belajar kepada diraja berilmu dan agama dan lain. Silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Mari kita tontonan video lain ini. Tidak lain tidak bukan di berceramah di agama kuliah. Baik, kata-kata kebetulannya, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya pahala yang besar didapatkan melalui musibah yang besar pula. Apabila Allah Subhanahu Taala mencintai suatu kaum, maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang reda, maka Allah meridainya, dan barang siapa yang tidak reda, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sedangkan bencana dan musibah yang merupakan asap adalah yang ditimpakan pada
kepada bara berlaku dosa dan maksiat kepada Allah SWT berfirman, wa ma azabakum min musibatin fa bima kazaban aidikum wa yafu al-qasir. Yang maksudnya, dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan dosa kalian sendiri dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Surah Al-Surah ayat 30. Imam At-Tabarani menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, bencana dan musibah yang menimpa kalian di dunia, wahai manusia, pada diri, keluarga dan harta kalian tiada lain adalah azab dari Allah kepada kalian yang disebabkan dosa-dosa yang kalian lakukan kepada sesama kalian dan dosa yang kalian perbuat kepada Allah, dan Allah mengampuni banyak dosa kalian yang lain sehingga tidak menurunkan azab yang lain kepada kalian. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan pada hamba-Nya, maka Allah menyegerakan baginya azab di dunia, dan juga Allah menghendaki keburukan kepada hamba-Nya, maka Allah menahan azab kepadanya di dunia. Meski ia terus berbuat dosa, sehingga azab itu akan ditimpakan kepadanya pada hari kiamat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang penting kali untuk diperhatikan bahawa ada sebuah hadis yang bermaksud sesungguhnya manusia apa mengetahui kemungkaran, lalu mereka tidak mahu mengubahnya, maka hampir saja tunggulah saatnya Allah akan mengazab mereka seluruhnya. Hadis Ibnu Ibad. Hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahawa jika suatu daerah terdapat kemungkaran yang merajalela dilakukan, tapi tidak ada satu pun yang mengubahnya dengan amar makruh dan nahi munkar, maka azab Allah akan menimpa mereka semua. Azab Allah tidak hanya dikenakan kepada mereka yang berbuat kemungkaran, tapi juga ditibahkan kepada orang-orang saleh yang enggan beramal makruh dan bernahi munkar dengan mencegah kemungkaran tersebut. Kemungkaran adalah seperti baham-baham yang menyimpang dari ajaran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Zina judi, meminum minuman keras, korupsi, mengganggu kerukunan masyarakat, berbuat kekajuan,
bernama kekacauan dan lain sebagainya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bagi seorang mukmin, musibah yang menipanya, baik musibah itu ujian ataupun azab, adalah kebaikan baginya apabila dihadapi dengan sabar dan redha. Jika berupa ujian, maka musibah itu akan meninggikan derajatnya dan melipat gandakan pahalanya di akhirat, dan juga merupakan dan juga berupa azab, maka azab di dunia itu akan menggugurkan azab baginya di akhirat kelak di akhirat kelak. Dan hal itu lebih baik baginya kerana azab di akhirat jauh lebih berat berat dan lebih pedih dibandingkan azab dunia. Yang kedua, sedangkan bagi orang kafir, bencana dan musibah apapun yang menipanya di dunia tidaklah bermanfaat sekali baginya di akhirat. Yang terakhir, ketiga, jika seseorang mulai berbuat taat dan mulai meninggalkan hal-hal yang diharamkan lalu ditimpa pelbagai, maka itu adalah ujian baginya. Apakah ia akan terus melanjutkan ketaat, atau akan ia hadur semangat lalu meninggalkan ketaatan itu? Okay. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share dan tekan butang subscribe. Bagi kita penonton video ini ada berjama kuliah untuk dakwahkan kepada Allah SWT. Mari kita sampaikan pada guru-guru dan rakan-rakan di serta keluarga dan untuk rahmati Allah SWT. Yang keempat, jika seseorang ditimpa musibah dan bencana setelah ia berbuat maksiat dan dosa, maka yang semestinya dia lakukan adalah menyegerakan taubat dengan sungguh-sungguh dari semua dosa yang pernah ia lakukan. Baginda Nabi SAW, seseorang yang bertaubat dan dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis Ibnu Majah, At-Tabarani dan lain-lain. Yang terakhir, kemungkaran jika sudah merajalela dan tidak ada satu pun yang berupanya mencegahnya, maka tunggulah taatnya, Allah akan menurunkan azab kepadanya semuanya, yang salih maupun yang fasik, semuanya terkena azab. Demikian kuliah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini, semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita penonton rahmati Allah SWT, mari kita dalam pengajarannya berilmu. Ada suatu bersabarkan kepada Allah SWT, kita bencana lakukan menyerahkan taubat lakukan, mestikanlah muka yang semungkin, dan seseorang menjagakan tunggukanlah. Mari kita berusahakan kepada Allah SWT diseksiakan, tidak boleh kita tunggulah saat kepada Allah SWT. InsyaAllah kita pada penonton sekian rancangan tazkirah kitab Muhammad Live tadi, kita penonton ni secara live streaming, kita
anda boleh sama-sama menghayati tontonan yang disampaikan. Baik, InsyaAllah, ucapan juga sahabat penonton kita dan habis keluarga media sosial kita, anda boleh bersiaran langsung hanya di TV Muhammad dan juga di YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD. Sama-sama kita meriahkan keluangan dekat platform media sosial. Boleh sama-sama lagi point. Baik, kita kongsikan video ini di TV Muhammad segala dan stream on demand untuk manfaat sahabat lain juga. Baik, mari kita sama-sama untuk menghayati berceramah agama kuliah dakwah konti Islam seluruh para penonton. Mudah-mudahan kita untuk berkati ramakan pada hari Jumaat yang dipenuh keimanan, mengurus segala hari, kita sama-sama ihsan pada dunia di akhir nanti. Baik, ketahui sama-sama tontonan rancangan berada di konti di TV Muhammad dari di TV Muhammad .com dan diklik TV. Jangan lupa tontonan semula di video on demand kita rancangan tazkirah Jumaat live tadi. Baik, InsyaAllah kita mudah-mudahan kita seluruh pada malam ini kita sama-sama dalam mengejarnya. Mari kita berjuangkan kepada Allah SWT. Kita sama-sama kurniakan dalam berilmu, dalam belajar tersebut. InsyaAllah, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon keadilanku, kebaikan atas apa yang terjadi dan kebaikan apa yang di dalamnya, dan kebaikan atas apa yang engkau kirimkan dengan kejadian ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu berikum inna baghuda baqiya kalin. Baik, coba serta tanda bagal hashtag tazkirah Jumaat, hashtag Ustaz Muhammad Fadilah, hashtag TV Muhammad dan hashtag TV Muhammad 100. Inna baghuwata filullah wasalmu isrullah wa kum wasalimi muslimat wa kum minni minal aqya filu aqwat walillahi taufiq wa daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.